Apa kabar teman-teman semua di rumah? Iya, saya pastikan teman-teman hari ini yang hadir dalam acara PA Online bareng harap bisa belajar sesuatu dari PA Online yang spesial malam hari ini. Ya, sangat spesial karena hari ini kita akan membahas kitab Kejadian. Awal dari Alkitab kita adalah kitab Kejadian. Ya. Oke. Ya. Untuk teman-teman yang belum kenal saya Yulia. Dan saya Roma. Malam hari ini kita akan melakukan PA bareng. Dan tadi Roma sudah bilang kita akan membahas satu kitab yang sangat istimewa, yaitu Kejadian. Nah, ini kita masih akan ada menunggu teman-teman yang lain yang sedang OTW ke IG Live kita. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan bahwa PA bareng online ini kita biasanya menyarankan untuk memakai metode SABDA, yaitu singkatan dari Simak, analisa, belajar, doa dan diskusi, dan juga aplikasi. Ya, simak dan analisa. Kita akan melakukan dulu overview atau melakukan penelitian terhadap latar belakang dari kitab-kitab yang akan kita bahas. Dan khusus hari ini kita akan belajar latar belakang dari kitab Kejadian. Bukan hari ini aja ya, tapi satu bulan ini. Satu bulan ini kita akan belajar tentang kitab Kejadian. Jadi nanti saya dan Roma akan berbincang-bincang membahas tentang latar belakang dari kitab Kejadian. Hujan di luar. Hujan berkah nih. Hujan berkah. Oke. Ya. Ya, jadi pastikan teman-teman yang hadir setiap minggu dalam bulan September ini bisa mempelajari kitab Kejadian. Khususnya malam hari ini kita akan belajar dari Kejadian 1. Silakan ambil Alkitabnya. Jangan sampai ketinggalan setiap pelajaran yang akan dibagikan oleh teman-teman kita yang akan menjadi tamu dalam IOPA pada malam hari ini. Ya, kitab Kejadian 1 sudah sangat populer, jadi teman-teman mungkin tidak perlu membaca pelan-pelan, tapi bisa dengan cepat menyelesaikan seluruh Kejadian 1. Untuk mereka yang belum membaca, bagi yang sudah membaca, kita akan siap-siap ikut berdiskusi bersama dengan tamu-tamu kita malam hari ini. Tamu kita siapa ya? Oke, kita akan undang tamu kita, ada 2 malam hari ini, yang teman-teman juga pasti akan mengundang teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang sudah live malam hari ini, ajak temannya lebih banyak lagi dengan cara bagikan linknya dan DM ke teman-teman yang lain itu linknya. Nanti bisa langsung live bareng kita. Iya. Halo Alfa. Halo. Halo, suaranya kurang keras nih. Hujan di Halo. sini. Iya, karena di sini hujan jadi suaranya kurang. Ya. Oke, halo Fitri. Halo, selamat malam. Halo. Oh iya, Fitri suaranya juga kurang keras. Ntar deket dengan mic ya supaya kedengeran ya. Iya. Oke, sebelum kita akan mulai, karena waktunya mepet sekali, 1 jam kita harus selesai, maka kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Roma akan pimpin kita dalam doa. Oke, mari teman-teman kita berdoa dan kita menyatukan hati kita. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru kami rasakan. Malam hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu mengucap syukur kalau 1 minggu Tuhan boleh menyertai kami. Malam hari ini kembali kami berkumpul untuk melakukan PA online bareng, seri Alkitab yang akan kami bahas bersama dari Kejadian pasal pertama. Tuhan tuntunlah kami, Tuhan tuntun kedua guest kami pada malam hari ini, Kak Alfa dan juga Kak Fitri, supaya setiap apa yang dibagikan, apa yang dipelajari, apa yang direnungkan boleh menjadi poin yang berharga, dan kami boleh belajar sesuatu juga yang boleh kami tangkap dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati jalannya IOPA ini, segala jaringan, segala alat, segala hal yang kami pakai, yang digunakan untuk mengikuti acara ini, kiranya Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatunya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, teman-teman, kita akan memakai kira-kira waktu 5-10 menit untuk kita berbicara lebih dahulu tentang latar belakang kitab Kejadian ya. Iya. Juga untuk Alfa dan Fitri, coba ikut dengarkan ya. Ini adalah latar belakang dari kitab Kejadian supaya kita lebih tahu lagi, sehingga ketika nanti kita membicarakan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Kejadian 1, kita punya latar belakang yang lebih baik ya. Oke, Roma, apa yang kamu belajar tentang kitab Kejadian? Iya, kita simak sebentar ya kitab Kejadian. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa ya kitab pertama itu Kejadian gitu ya.
Nah, kita pasti tahu kitab pertama itu adalah kitab Kejadian karena menceritakan tentang awal mula terjadinya segala sesuatu. Bahkan apa yang ada di alam semesta ini, baik penciptaan manusia, penciptaan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya itu ada di kitab Kejadian. Makanya kitab Kejadian ini adalah kitab pertama dalam Alkitab kita, khususnya untuk Perjanjian Lama. Ya, selain itu ada kejadian kejatuhan dosa, itu juga terjadi di kitab Kejadian. Ya, Iya. dan banyak lagi karena manusia keturunan Adam juga mulai terjadi pada kitab Kejadian sampai nanti seluruh umat pilihan Allah berkelanjutan semua juga terjadi di Kejadian. Ya, ini kitab istimewa ya. Iya, apalagi dikatakan kitab pertama, jadi pernikahan pertama ada di Kejadian. Ya. Jadi semua yang pertama itu ada di kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, Bu. Ya. Oleh Musa. Tetapi kalau kita lihat sama-sama loh, Musa, padahal Musa lahir di mulai kitab Keluaran, kalau kita lihat nanti ya, di Keluaran pasal 2 mulai Musa di situ lahir. Tetapi kok bisa dia menuliskan kitab Kejadian? Nah, dari mana itu dia tahu? Nah, Musa menuliskan kitab Kejadian ini pasti karena Roh Kudus yang memberikan pengilhaman gitu kepada penulisnya yang saat itu adalah Musa untuk bisa menceritakan tentang awal mulanya terjadi segala sesuatu. Dan itu juga dikonfirmasi Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, pernah dikonfirmasi juga oleh Paulus di Perjanjian Baru gitu. Ya, saya nggak bisa bayangin ya, Musa pasti sangat excited. Mungkin dia orang pertama yang diceritain bagaimana kejadian alam semesta ini lewat tulisan, ya karena saat itu kan belum ada kitab suci ya, tetapi Musa menuliskan semua kejadian itu. Dan sangat luar biasa ya, karena saya yakin cerita tentang kejadian ini juga diturunkan dari berbagai keturunan dari dari Adam ya, dan itu dituturkan dari mulut ke mulut, dan juga pasti saya yakin Musa juga mendengar cerita tradisi dari seluruh kejadian penciptaan ya. Ya, oke. Jadi kita bisa tahu sama-sama ya, penulis dari kitab Kejadian ini adalah Musa. Dan dia bukan hanya menulis satu kitab saja. Iya, dia menulis berapa kitab teman-teman? Dia menulis 5 kitab. Makanya disebut juga sebagai 5 kitab Musa, itu kitab Taurat. Nah, oke, kalau kita melihat kitab Kejadian ini juga punya tema penting, Bu, di sini. Ya. Dan tema pentingnya di situ bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu, bagian pertama itu pasal 1 sampai 11 berbicara tentang itu tadi, tentang sejarah penciptaan, sejarah manusia jatuh ke dalam dosa sampai ke Menara Babel. Dan bagian kedua itu berbicara tentang lahirnya gitu satu bangsa yang menjadi umat pilihan Allah yang dimulai dengan panggilan Abraham. Betul. Nanti kita juga akan membahas nih 2 minggu lagi kita akan membahas tentang Abraham. Iya. Ya. Jadi kita sudah mulai melihat ya sedikit, kita sudah menyimak sedikit tentang latar belakang dari kitab Kejadian. Nah, spesifik kita akan melihat lagi tentang pasal 1 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan tentunya saya tidak akan sendiri saja, karena saya akan mengundang Kak Alfa dan juga Kak Fitri untuk bergabung bersama kita, bersama saya dan Ibu Yulia untuk membahas, menyimak sama-sama dan menganalisa bersama-sama kitab Kejadian pasal yang pertama. Siap ya rekan-rekan? Siap. Oke. Sip. Makin besar ya suaranya ini di sini, makin deras nih hujannya. Oke. Kita akan lihat ya teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini, silakan siapkan Alkitabnya, buka Kejadian pasal pertama dan kita akan melihat pasal ini lebih dalam lagi. Nah, Kak Fitri dan juga Kak Alfa, dalam kitab Kejadian ini, teman-teman melihat ada berapa ayat nih yang dituliskan dalam Kejadian pasal 1 ini? 31 ayat. 31 ayat ya. 31 ayat. Oke. Kak Fitri bisa sebutkan tokoh-tokoh siapa saja yang muncul di pasal 1 ini? Ada Allah, ada manusia, alam semesta, dan juga hewan. Ya, manusianya siapa? Adam. Adam. Dan juga. Ya. Oke. Apakah Kak Alfa ingin menambahkan tokoh-tokoh lain?
Ya, pohon-pohonan juga ada ya, termasuk ya. Iya, bisa disebutkan semua macam jenis pohon. Wah, banyak sekali tuh. Jadi pertanyaan biologi nih ya. Heeh. Segala jenis pohon-pohon ya, yang berbiji, yang menghasilkan buah dan sebagainya itu ya. Oke. Oke, ada lagi? Binatang dan segala Iya. jenisnya. Ya, betul. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada ini ya Bu ya, Tritunggalan Allah juga ada di sini ya. Mungkin tidak secara Iya, eksplisit ya disampaikan. disebutkan, tetapi ada Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air. Lalu juga Allah berfirman, dan firman itu kalau kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1, Adalah firman Kristus. itu adalah Kristus. Iya. Kristus. Jadi Tritunggalan Allah juga bekerja secara aktif dalam Kejadian pasal yang pertama. Nah, mungkin balik lagi kalau ke Alfa ya, apa saja nih kata-kata yang diulang-ulang? Ini ada banyak sih kata-kata yang diulang-ulang di sini, dan pastinya kata-kata yang diulang ini biasanya punya penekanan yang penting dalam pasal tertentu, khususnya pasal 1 ini. Apakah menemukan kata-kata yang sering diulang-ulang? Ya, berfirmanlah Allah gitu ya, itu bagian yang pertama gitu ya. Terus dikatakan juga Allah melihat bahwa semuanya itu baik gitu ya. Nah, itu juga ada berulang kali diulangi gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya, sejauh ini saya baru menemukan 2 itu sih. Mungkin Kak Fitri mau berfirmanlah nambah. Allah dan baik. Ya, Oke, Kak Fitri mau menambahkan? Ada yang mengatakan jadilah, berfirmanlah Allah. Jadilah. Nah, itu. Oh iya, betul. Ya. Ada lagi? Penekanan. Hendaklah. Jadilah demikian gitu ya. Demikian seperti itu. Gimana? Kata-kata Kecil suaranya. hendaklah dan juga berfirmanlah Allah. Jadi di situ kita dapat melihat itu adalah sebuah penekanan. Itu sih yang dapat. Oke, iya. Kata jadilah termasuk juga diulang-ulang ya. Jadilah demikian. Terus ada suatu juga nih yang sering ditekani nih di setiap ayat. Ketika selesai menjadikan segala sesuatu dia katakan itu sangat baik ya. Baik. Ya, ada kata baik. Oh, betul. Ada satu lagi tapi nggak terlalu sering tuh kata terciptalah atau diciptakan ya. Diciptakan, menciptakan, ada beberapa kali diulang. Oh iya. Ya. Ya, jadi ada lagi yang ditemukan? Ya, jadi hampir semua sudah ya. Jadi kata Allah, kata berfirmanlah Allah, jadilah, kata baik, menciptakan, roh Allah, itu termasuk kata-kata yang diulang-ulang. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa di pasal 1 ini Allah adalah pencipta segala sesuatunya gitu. Ketika dia menjadikan segala sesuatu. Nah, jadi Kak Alfa, Kak Fitri dulu deh. Kak Fitri bisa menyebutkan nggak apa kesan umum yang didapatkan ketika membaca pasal 1 ini? Kesan secara umum. Kesan umum yang saya dapatkan itu di mana di sini kita melihat perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan buat dunia, bagaimana cara yang menciptakan dunia ini dengan sangat-sangat baik, karena Allah sudah memproses itu, sudah tahu semuanya, makanya Allah mengatakan menciptakan segala sesuatu itu tidak hanya dengan biasa-biasa saja, tetapi dengan kita melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Amin. Oke, Kak Alfa ingin menambahkan juga? Mungkin lebih ke pribadi Allah ya, maksudnya bicara soal inisiatif Allah gitu dalam memulai segala sesuatu dan hasilnya itu baik gitu. Itu aja sih. Ya. Oke. Dari hasil yang baik itu belajar apa tentang Allah? Dalam bagian ini tentu belajar tentang sifat Allah ya, maksudnya bagaimana Allah itu tidak pernah merancangkan yang jahat gitu. Maksudnya dalam rancangannya selalu baik dan tidak hanya baik gitu. Dia berinisiatif gitu untuk segala sesuatu, bahkan untuk kehidupan yang ada di dunia ini. Gitu. Kayak itu sih. Ya, jadi bukan hanya baik tapi sempurna. Karena sempurna, iya. Baik, wah itu benar-benar baik ya.
baik standarnya Allah pasti luar biasa. Betul. Oke. Ya, kita akan bersama-sama melihat dari ayat-ayat yang akan dipilih Kak Fitri dan juga Kak Alfa malam hari ini. Ayat mana yang akan dipilih dari pasal 1 ini? Kak Alfa? Siapa dulu? Aku dulu. Oke. Kalau aku Ya, kamu kan tertarik, pilih ayat mana, Kak? aku tertarik di ayat 1 dan ayat 2 ya. Oke. Ini Kalau Kak Fitri? Di ayat 26, Kak. Ayat 26. Ya, itu semua ayat-ayat yang sangat terkenal. Ayat favorit juga sih banyak di pasal 1 ini. Oke, jadi karena Kak Alfa memilih ayat 1 dan 2, nanti kita akan belajar dulu pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari ayat 1 dan juga ayat 2 hari ini. Nah, teman-teman sekarang yang hadir malam hari ini juga bisa bersama-sama ya bergabung untuk nanti mau menuliskan di kolom komentar mungkin pelajaran yang didapatkan atau juga terkait pertanyaan nanti yang ditanyakan, teman-teman juga bisa menjawab. Silakan bergabung dan tuliskan di kolom komentar nanti dalam sesi di salah satu sesi kita akan membacakan tanggapan dan juga respon dari teman-teman yang hadir malam hari ini. Nah, kita akan buka dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan demikian, firman Tuhan berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa nih Kak yang menarik ketika belajar dari ayat 1 dan 2 ini, ketika membaca ayat ini? Ya, kalau ayat 1 kan tentu dimulai ya, maksudnya pada mulanya gitu. Jadi ya ini kayaknya menjadi satu signifikan yang penting ya, menyadari bahwa segala sesuatu tuh dimulai dari Allah gitu. Nah itu yang akhirnya aku coba pahami ayat pertama ini gitu. Allah menciptakan langit dan bumi begitu. Nah terus mungkin ayat kedua ini menjelaskan bagaimana Allah mulai menciptakannya gitu. Nah, Allah menciptakannya dari sesuatu yang kosong menjadi ada gitu ya, dari tiada menjadi ada. Gitu ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saya melihatnya pribadi, yang pertama lebih ke pribadi, dan yang kedua bagaimana Allah berkarya di dalam pribadi itu berkarya gitu ya. Karya Allah. Gitu. Nah, tadi Kak Alfa sempat mention sedikit ya tentang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah bisa dikatakan sebelumnya itu belum ada, makanya Allah akhirnya menciptakan, atau seperti apa? Dari pasal ayat 1 ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Kalau saya pahami, sepertinya sih belum ada ya, karena pada mulanya gitu kan, permulaan gitu. Jadi memang Allah lah yang pertama gitu ya, karena kan bicara soal urutan gitu ya, pada mulanya. Jadi kemungkinan besar aku pribadi meyakini itu sesuatu yang belum ada kemudian menjadi ada gitu. Ya, oke. Alfa merasa tertantang nggak dengan ayat ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu awal dari seluruh kitab suci, diawali dengan kata-kata itu. Menurut Alfa, kira-kira ada signifikansinya nggak? Ya ada, tentu ada. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, lebih ke penekanannya pada pribadi Allah gitu. Melihat bagaimana juga Alkitab ini kan sebenarnya menceritakan tentang pribadi Allah juga kan pada akhirnya. Maksudnya ketika kita membaca, baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sebenarnya menceritakan tentang pribadi Allah gitu. Nah cuma memang dalam perjalanannya kan kita melihat bagaimana karya Allah gitu ya, bekerja gitu di tengah dunia. Yang kemungkinan besar akhirnya orang melihat lebih banyak pribadi yang muncullah di dalam kisah di Alkitab itu. Nah, tapi sebenarnya kalau aku coba memahami, pribadi Allah ini yang sentralnya gitu. Nah, itu sih kalau aku gitu. Iya, juga berarti karena Allah yang memulai, berarti belum ada siapa-siapa dan belum ada apapun juga. Sehingga Allah yang sudah ada dan Allah itu kekal dari dulu sampai sekarang selalu ada, itu menunjukkan bahwa keberadaan Allah itulah yang pertama, dan kayak kamu tadi bilang pribadi, maka dialah yang dari awal mula seluruh alam semesta ini, bahkan seluruh apapun yang ada
itu dimulai dengan Allah, dan Allah tidak ada mulanya karena dia selalu ada kapanpun dan dia akan terus ada sampai kapanpun. Iya, iya. Ya. Oke. Iya, sama seperti namanya Kak Alfa ya. Di Alfa namanya. Oke. Ini bukan kebetulan ya kamu menjadi tamu untuk kejadian. Ya, nggak tahu. Oke. Jadi kamu awal segala sesuatu. Kamu anak nomor pertama ya? Enggak, saya nomor 2. Oh, dua. Berarti yang pertama bukan Alfa tuh ya? Bukan. Bukan. Oke, kita akan lanjutkan penggalian kita dari ayat ini. Apakah Kak Alfa juga pernah mendengar tentang teori Big Bang? Iya, pernah. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu. Nah, kalau saya pernah dengarkan teori Big Bang itu menjelaskan ya bahwa bumi itu terbentuk dari 2 ledakan besar gitu ya, dari 2 benda langit, benda planet itu terjadi ledakan besar dan kemudian berkumpul menjadi satu kehidupan lah begitu. Yang singkat cerita saya nggak terlalu bisa menjelaskan secara ilmiahnya. Nah, tapi dari situ menceritakan bagaimana ledakan itu tuh yang memulai seolah-olah kehidupan yang ada di dunia ini gitu. Iya. Nah, Jadi dari dulu pernah ini ya, pernah sempat meragukan gitu ya. Tapi pada akhirnya sempat bertanya, kok bisa gitu ledakan itu terjadi? Tentu harus ada yang memulainya gitu ya, dalam artian nggak mungkin ledakan itu bisa terjadi tiba-tiba ya, pasti ada yang menjadi sebab. Nah, ya kalau memang mencoba untuk mengharmoniskan ya sains dengan katakanlah ini ya Alkitab ini, ya mungkin dalam proses itulah ya Allah yang memulainya, bisa jadi mungkin caranya seperti itu ya. Aku nggak tahu sih, kan memang nggak dijelasin caranya seperti apa gitu. Oh, Tapi kalau kamu tahu dong, kan Alkitab sudah menceritakan bagaimana kejadian alam semesta, juga kejadian manusia. Kan sudah tahu dari Alkitab. Alkitab kan sudah katakan bahwa bumi kan diciptakan oleh Allah, ya, seperti itu. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Firman. Ya, betul. Bukan karena ledakan kan ya? Sama sekali. Nah, apakah teori ini, apakah teori ini bisa dikatakan bertolak belakang dengan yang firman Tuhan, dengan Alkitab kata, khususnya di pasal 1 ayat ini? Kalau dalam bagian ini jelas ya, kalau bicara tentang bagaimana secara prosedur Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya, ya tentu bertolak belakang ya, karena yang satu alamiah secara natural gitu kan, nah, yang satu karena inisiatif Allah gitu, yang Alkitab katakan begitu. Ya, jadi bisa disimpulkan sebenarnya bertolak belakang. Ya tentu Alkitab ya. Sip. Mungkin punya alasan khusus, punya alasan pribadi, atau punya alasan yang rohani. Kenapa kamu percaya cerita dari Alkitab atau kisah yang diberikan Alkitab daripada ilmu pengetahuan yang menceritakan tentang teori Big Bang? Oke. Nah, kalau Big Bang itu kan teori ya, dalam arti sebuah spekulasi yang mana nggak ada satupun yang bisa membuktikan. Itu kan terjadi ya menurut teori Big Bang sendiri, mereka juga percaya teori bumi tua gitu, dalam arti ya dunia ini tercipta udah cukup lama ya, jutaan tahun begitu, dan itu sifatnya prosesnya natural gitu. Mereka mencoba untuk menghilangkan pribadi Allah di situ, dan nah itu keberatan dalam arti di dalam sains gitu ya, akhirnya mencoba melogikakan segala sesuatu gitu. Nah, padahal kalau Alkitab sendiri berkata ada pribadi gitu ya, ada pribadi Allah gitu yang berintervensi gitu ya di dalam dunia ini gitu. Nah, secara pribadi ya saya percaya di dalam Alkitab gitu, karena ya ada hal-hal di dunia ini nggak bisa dijelaskan gitu. Secara logika tuh terbatas gitu ya manusia itu, Pak. Dan itu menunjukkan eksistensi Allah. Ya, jadi yang terbatas itu sebenarnya otak manusia ya. Betul. Iya. Oke, kita lihat ya di ayat selanjutnya dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong gitu ketika diciptakan. Nah, keadaan bumi saat diciptakan kan bumi belum berbentuk dan juga dalam keadaan kosong. Nah, terus dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Nah, bisa dijelaskan nggak maksudnya seperti apa nih roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air? Hmm. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya ini sebenarnya harus lihat bahasa aslinya ya kalau menerjemahkan kitab Kejadian ini, salah satunya di ayat 2. Yang kupahami dan yang pernah ku mengerti, roh Allah di sini bicara tentang bagaimana Allah itu kayak melingkupi gitu ya, ketika dia membentuk dunia ini, dia seperti kayak menaungi gitu ya, kayak menutupi gitu ya, mungkin gimana ya bahasanya ya. Jadi kayak kita mau bikin sesuatu, nah mungkin tangan Allah tuh jadi kayak sedang membentuk lah, nah, seperti itu. Saya memahami secara prosesnya mungkin seperti itu sih, gitu. Ya, kira-kira ya membayangkan. Tapi Allah nggak punya tangan ya. Iya, Roh Allah. roh Allah betul. Ya. Iya, jadi bisa dikatakan juga roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah itu, kebesaran Allah terhadap segala sesuatunya ketika juga menciptakan langit dan bumi yang saat itu masih belum berbentuk dan juga kosong. Nah, ini pelajaran apa nih yang Kak Alfa dapatkan dari 2 ayat yang dibahas ini? Ya, yang pertama tentu diingatkan ya siapa Allah gitu ya dalam kitab Kejadian ini gitu kan. Dan nggak kebetulan juga tadi sempat dibagikan ada insight yang menarik gitu ya. Di dalam bagian ini sebenarnya sudah ada Allah Tritunggal gitu ya. Pada mulanya Allah, terus bicara roh Allah dan juga firman gitu ya. Jadi ya Allah Tritunggal sebenarnya sudah ada gitu dalam konteks kejadian ini gitu. Nah, itu pribadi Allah sendiri yang saya pahami. Terus yang kedua bicara tentang bagaimana Allah tuh berdaulat atas segala sesuatu gitu ya. Bicara soal kuasanya kan melingkupi, artinya ya tidak ada satupun di dunia ini yang lepas daripada kuasa Allah gitu. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang lepas dari kendalinya Allah gitu. Allah berdaulat atas segala sesuatu gitu. Mungkin itu sih 2 hal itu. Oke, ya jadi tadi belajar dari sisi Allah dan juga apa ya dari pribadi kakak sendiri gitu untuk aplikasi yang bisa diterapkan gitu apa dari 2 ayat yang dibahas ini? Oke, aplikasinya ya tentu kagum ya, takjub gitu ya, mengerti bagaimana ya menjawab lah. Sebenarnya ini kan pertanyaan eksistensi ya, dalam tanda kutip kita mencari-cari terus gitu ya tentang eksistensi kita gitu. Dan Alkitab menjelaskan secara gamblang gitu ya, dengan jelas, dengan mudah dipahami bahwa eksistensi itu dimulai dari Allah gitu. Ya jadi aplikasinya tentu ada semacam kebanggaan, keyakinan gitu ya, kedamaian lah gitu bahwa hidup ini ya milik Allah gitu. Ya itu sih. Iya, jadi makin kagum ya akan apalagi tadi dibahas itu ya segala sesuatu yang dimulai dari Allah dan diciptakan oleh Allah. Ya kita semakin kagum akan kebesaran Allah khususnya dalam kehidupan kita karena tadi Kak Alfa bilang nggak ada yang bisa lewat dari kendali Allah termasuk dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bersyukur banget untuk ayat yang dipilih dan sahabat Sabda juga malam hari ini yang bergabung sudah memberikan tanggapan, memberikan respon malam hari ini kita akan bacakan. Ya, ada banyak banget yang sudah hadir. Sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk teman-teman. Karena tadi mungkin belum sempat menyapa satu persatu. Tapi ya, oke, kita akan baca tanggapan dari Yosua. Ya, menarik nih di ayat 1 dan 2. Ayat 1 dituliskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di ayat 2 dituliskan bumi belum berbentuk dan kosong. Sepertinya ada jeda waktu di kedua ayat ini. Nah, menurut Alfa gimana? Oke, ya. Nah, memang sepengalaman saya gitu ya ketika mengikuti diskusi tentang kitab Kejadian ini, ya seringkali memang dibenturkan dengan utama ya. Halo? Yang seringkali. Halo? Suara saya masuk? Putus. Oke, sorry. Halo? Putus ya. Oke, halo? Bisa. Oke. Sudah bisa. Ya. Mencoba menjawab pertanyaan tersebut memang ada banyak itu ya, ada banyak perdebatan sih. Ya salah satunya yaitu tadi ya, orang yang percaya bumi muda sama bumi tua gitu.
Ada yang orang mencoba untuk mengharmoniskan antara apakah kejadian satu ini literal menjelaskan ketika penciptaan itu 1 hari 24 jam atau sebenarnya itu tuh proses yang berlangsung bertahun-tahun Jutaan misalkan. tahun. Iya, begitu. Nah, sampai hari ini belum ada belum ada titik terang sih. Akhirnya kembali pada masing-masing pribadi gitu ya. Tapi saya tidak berani atau tidak mau masuk ke situ gitu karena toh terlepas daripada bumi tua atau bumi muda yang mau disampaikan di kitab Kejadian ini bukan prosesnya, tapi pribadinya gitu, Allahnya. Gitu. Nah, itu sih yang Iya. saya akhirnya mencoba untuk mengerti supaya kita nggak menjadi debat kusir juga akhirnya nanti. Iya, Oh iya, toh kita juga nggak bisa membuktikan ya. betul, betul. Heeh. Ya. Tapi kita punya iman dan bukti iman kita cukup gitu. Bahwa kita Iya, percaya kepada Allah, Allah yang tidak pernah bohong, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan kita percaya bukan kepada bukti kasat mata, tetapi kepada iman kita kepada iman. pribadi Allah. Iya, iman kita Ya. kepada pribadi Allah sendiri. Iya. Oke, luar biasa Alfa. Thank you untuk mengingatkan Yuk, kita. sama-sama. Ya, Ya, mengingatkan kita bahwa Alkitab itu bukan buku sains ya, bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi ini adalah kisah nyata dari Allah sendiri yang menceritakan apa yang Dia lakukan kepada dunia ini. Iya. Oke. Nah, ada satu tanggapan dari Nafi Lumong. Ini dia berpendapat seperti ini. Mohon jelaskan 2 ayat penting ini dikaitkan dengan permulaan penciptaan. Ini dikutip referensinya dari Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Pertanyaannya apa ya? Mungkin ini kaitannya ya antara 2 ayat ini dan juga tentang Amsal. Tapi sebenarnya nanti akan dibahas sih dalam penciptaan manusia. Jadi nanti saya juga agak bingung dengan pertanyaannya Nabi Lumong. Iya, kemungkinan besar ini tentang masalah penciptaan ya. Di Kejadian itu penciptaan alam semesta, sedangkan di Amsal itu penciptaan manusia penulisnya, ya penulisnya, yaitu Salomo sendiri. Ya, Tuhan telah menciptakan aku, jadi ini Salomo penulis dari Amsal. Sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi Tuhan sudah ini masalah yang terbesar ketika kita berbicara tentang Allah dan tentang manusia, itu Allah tidak pernah dikungkung oleh waktu gitu ya, sedangkan manusia selalu berkata dulu, sekarang gitu ya. Tapi di dalam tangan Tuhan tidak ada dulu dan tidak ada sekarang gitu ya. Jadi ketika Amsal berkata yang pertama-tama dahulu, itu bukan bahasanya Tuhan, itu bahasanya manusia gitu ya. Jadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak ada batasan untuk Allah ya. Dan di Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini kayak tadi Alfa bilang ya, untuk beberapa kata-kata penting banget untuk kita melihat bahasa aslinya supaya kita tahu apa yang dimaksud. Tapi karena hari ini kita bicara tentang Kejadian 1, jadi kita nggak akan mengutik-utik Wahyu atau mengutik-utik Amsal ya. Iya. Ada lagi? Oke, ini satu pertanyaan. Oh, ada satu pertanyaan dari Rizky. Shalom, apa betul yang dimaksud di ayat 1 tentang langit dan bumi adalah surga dan dunia? Iya, untuk kata langit itu memang sebenarnya kalau lihat dari bahasa Inggris ya, heavens itu bukan heaven surga karena pakai plural ya, heavens. Jadi ini beda ya, beda. Oke. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Bulani. Tolong tanya, apakah ada kemungkinan pada saat Allah menciptakan langit bumi ini, saat berfirman, lalu terjadi ledakan sebagai progres penciptaan? Maksudnya ledakan yang dibuat Allah sendiri. Ini kayak tadi si Alfa bilang. Iya. Ini lagi ke teorinya. Iya.
Tadi Alfa sudah menyebutkan itu ya, ada teori atau kemungkinan bisa saja seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat dengan jelas Alkitab menceritakan bagaimana Allah menciptakan, mah ini tidak seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu Lani, kita nggak percaya itu, tapi kita percaya dengan iman Allah lah yang menciptakannya dengan proses persis seperti apa yang Alkitab katakan. Ya. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau masih ada juga respon terkait dua ayat ini silahkan, tapi kita akan melihat juga ayat berikutnya yang dipilih oleh Kak Fitri, dan Kak Alfa pasti tetap masih bersama-sama dengan kita juga untuk belajar dari ayat yang dipilih Kak Fitri. Nah ini Kak Fitri memilih ayat 26 ya tadi ya? Ya firmannya saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini Kak Fitri suka sekali katanya ayat ini ya. Saya dengar gitu suka sekali dengan ayat ini. Kenapa nih suka banget ayat ini, Mbak? Apa yang menarik nih dari ayat 26 ini? Yang menarik dari ayat 26 ini, di mana di sini Tuhan memberikan kuasa tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola segala ciptaan Tuhan. Jadi kita seperti makhluk yang mulia, karena apa? Karena kita diberi kuasa untuk melakukan segala ciptaannya, untuk mengerjakan ciptaan. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di ayat 26 ini, manusia diciptakan oleh Allah ya. Kelihatan banget di ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi benar sekali yang menjadikan manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah sendiri. Nah, apakah Kak Fitri pernah mendengar tentang teori evolusi? Pernah. Oke, gimana tuh? Kalau saya pribadi saya tidak percaya itu. Masa kita dikatakan seperti monyet dari kera berevolusi? Ya, dan firman Tuhan mengatakan Allah sendiri yang menciptakan manusia. Itu saya percaya firman Tuhan. Oke, berarti teori itu bertentangan ya dengan firman Tuhan? Ya, bertentangan sekali. Iya, karena dalam teori evolusi dikatakan semakin ke sini mengalami seleksi alam, jadilah manusia ya, dari awalnya kera menjadi manusia gitu. Tapi ya walaupun tidak sesimpel itu sih ya, mestinya tidak sesederhana itu. Jadi kalau menurut cerita teori, maksudnya ilmu pengetahuan ya sangat rumit gitu ya. Nggak mungkin cuman hanya dengan berjalannya waktu tiba-tiba kita berubah gitu ya. Terlalu mudah. Ya, tapi betul, saya setuju dengan Fitri bahwa kita lebih mempercayai Alkitab, dan teori evolusi itu hanya sekedar teori, kayak tadi si Alfa bilang ya, itu hanya sekedar teori, tidak ada orang yang bisa membuktikannya, dan kalau ada pun ada banyak missing link gitu ya, ada banyak hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya. Oke, masih di ayat 26 dikatakan Tuhan menjadikan atau menciptakan kita menurut gambar dan juga rupa Allah. Nah, bisa Kak Fitri nih jelasin apa arti kata segambar dan serupa dengan Allah? Maksudnya segambar dan serupa dengan Allah itu dapat kita melihat, itu bukan dimaksudkan dengan bentuk fisik ya, atau memiliki tangan, memiliki mata, memiliki hidung atau sebagainya. Tapi di sini yang dimaksud dengan menurut gambar dan serupa dengan Tuhan itu ya sifat-sifatnya, tanggung jawab. Kita tahu Allah itu memiliki sifat kasih, sifat tanggung jawab ya. Jadi manusia itu dituntut seperti memiliki sifat seperti Allah, mengasihi atau memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri, seperti itu. Dan menunjukkan kedaulatan Allah atas dunia dan atas ciptaannya. Ya, oke. Jadi walaupun mungkin sifat Allah yang ada di dalam manusia itu kualitasnya tidak sama seperti Allah ya. Beda. Ya, kita berusaha. Iya. Karena kan kita mengetahui bukan Allah. Katakan Allah itu memiliki sifat yang cemburu. Nah, di sini kita melihat Allah aja memiliki sifat yang cemburu, Allah tidak mau diduakan. Kita sebagai manusia juga di sini kita belajar untuk setia, untuk kepada pribadi kita sendiri, dan juga memiliki tanggung jawab, kayak gitu. Ya, tapi kecemburuan Allah itu kecemburuan yang suci ya. Kecemburuan manusia biasanya karena egois.
Iya. Oke. Oke, masih di ayat 26 ya, karena dipilih ayat 26 ini dikatakan bahwa manusia punya satu tanggung jawab. Tadi kamu sudah jelasin juga ya, Fitri ya, diciptakan untuk menjalankan satu tugas dari Allah. Tanggung jawab dari Allah. Apakah itu? Kalau di dalam ayat 26 ini? Kita itu menurut ayat 26 ini kita berkuasa atas burung-burung, ikan-ikan, dan juga segala yang di bumi ini. Artinya kita bisa mengelola segala ciptaan Tuhan itu, bagaimana kita bisa mengelola hal yang diciptakan. Misalnya, kalau kita sudah melihat dari ciptaan-ciptaan Tuhan sebelumnya, Tuhan itu terlebih dahulu menyediakan baik itu hewan, baik itu pohon-pohonan, dan manusia terakhir diciptakan. Nah, di sini kita dapat melihat dari ciptaan Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menyediakan terlebih dahulu, lalu Tuhan memberikan hak bebas kepada manusia bagaimana cara mengelola segala ciptaannya menjadi lebih baik lagi untuk mereka gunakan ke depannya. Makanya Tuhan buat manusia itu orang yang mulia, ciptaan yang mulia. Iya, jadi manusia adalah ciptaan yang mulia dan manusia dikasih satu tugas dari Tuhan untuk mengelola semua ciptaannya, termasuk tadi tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, dari jawaban kamu barusan, apakah berarti di sini manusia lebih tinggi dibandingkan ciptaan yang lain? Ya, itu udah pasti. Manusia lebih tinggi daripada ciptaan lain. Iya. Apalagi secara apa ya? Tadi diciptakan udah serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kita juga bisa mampu bersekutu dengan Allah dan bisa menikmati setiap yang apa ya disediakan oleh Allah. Jadi pasti manusia tadi di Fitri juga katakan lebih berharga dan mulia dari ciptaan yang lain. Nah, pelajaran apa nih yang didapatkan Kak Fitri dari ayat 26 ini? Pelajaran yang saya dapat di sini yaitu di mana saya merasakan betapa baiknya Tuhan buat diri kita, dan kita harus mempergunakan sebaik-baiknya tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya. Supaya kita bukannya merusak dunia ya. Harusnya kita memelihara dunia, tapi lebih sering manusia merusak dunia. Oke. Nah, aplikasinya nih yang mau dilakukan setelah ini? Aplikasinya itu ya, kita sebagai manusia itu harus mengingat sangat penting akan kebaikan Tuhan bagi hidup kita, khususnya manusia, karena kita diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Tuhan. Tindakan yang akan dilakukan? Tindakan yang dilakukan yang bisa menjadi berkat lah bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Oke, terima kasih ke Fitri dan juga ke Alfa atas sharingnya malam hari ini. Dua hal yang cukup melengkapi dari pasal ini, tapi masih banyak sebenarnya poin-poin yang bisa kita lihat lagi. Oke, mungkin dari sahabat-sahabat juga yang hadir malam hari ini bisa melihat pelajaran-pelajaran yang sudah dibagikan tadi ya. Kita akan bacakan tanggapan dari... Udah sampai mana tadi? Nafi Lumo. Oke, ini satu tanggapan dari Nafi Lumo. Mohon dibaca secara teliti pada Amsal 8. Ini balik ke Amsal lagi ya, Bu. Ini jelas-jelas bukan Salomo dan pasal ini adalah kunci dari Kejadian 1. Ya, mungkin agak terlalu jauh ya Pak kalau sekarang kita membahas Amsal, tapi kalau Bapak punya bukti-bukti, mungkin ada catatan-catatan dari para ahli tentang ayat ini dan hubungannya dengan Kejadian, saya yakin Bapak akan belajar banyak dan juga mendapatkan berkat dari itu. Tapi hari ini kita akan mempelajari hanya Kejadian 1 saja ya Pak ya. Dan bukan hanya Kejadian 1 seluruhnya, tapi hanya pasal 1 dan 2 dan juga pasal ayat 26. Ya. Oke, jadi Pak, kita akan tinggalkan Amsal ya. Sorry banget nih. Iya. Oke. Oh, ini Ray menanggapi nih. Iya. Oke, mungkin saya bacakan ya dari tanggapan Ray terhadap penjelasan dari Pak Nafi Lumo. Jadi di Amsal itu bicara tentang hikmat. Hikmat Allah tidak diciptakan, melainkan sudah ada karena dia memang Allah yang punya segalanya. Lalu Amsal mengatakan demikian untuk menjelaskan hikmat yang sudah ada. Oke, jadi semoga itu cukup menolong ya. Oke. Ada tanggapan dari Yosua Andi. Nah, itu dia berpuasa, tapi sekarang berpuasanya kebablasan. Nah, gimana tuh Fitri? Manusia diberikan tugas
Bukan hanya tugas, diberikan kuasa oleh Tuhan, tetapi ternyata kebablasan. Setuju nggak tuh? Ya, kalau kita melihat sifat umum manusia, ya seperti itu. Terkadang tidak menjaga ciptaan Tuhan, malah merusak. Ya, tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan, kita harus berusaha untuk menjaga atau mempertahankan nilai ciptaan Tuhan dengan baik. Ya, kalau perlu kita memberi dampak kepada orang lain yang suka merusak ya, supaya kembali untuk memelihara alam. Sebenarnya memelihara alam itu kan untuk keuntungan kita Sendiri, juga, ya. iya. Apalagi keuntungan untuk anak cucu. Kalau kita merusak sekarang, nanti anak cucu kita nggak bisa melihat alam yang indah yang sudah Tuhan ciptakan ya. Oke, ya. Ada lagi nih dari Ibu Lani. Oh, ada tanggapan dari Bu Lani. Apa mungkin teori evolusi itu muncul karena ada manusia yang modelnya seperti kera, begitukah? Maaf, nggak bermaksud menghina dan menyamakan manusia seperti kera ya. Ya, Ibu, teori evolusi ini sebenarnya luas banget gitu ya. Ada yang makro, ada yang mikro. Jadi tidak sesederhana bahwa manusia itu berasal dari kera gitu ya. Enggak sesederhana itu sih Ibu. Tapi ya kalau sesederhana itu kita semua pasti marah gitu ya. Manusia kok disamakan dengan kera. Masa kita turunan dari kera? Saya mah nggak mau. Ya, kita semua juga nggak mau kalau dianggap sebagai keturunan dari kera. Kita manusia yang mulia, tadi Fitri kan bilang ya, kita manusia yang mulia, kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan, punya derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan semua ciptaan yang lain. Ya, kita pasti nggak mau kalau kita dibilang kita keturunan kera ya. Tapi teori evolusi tidak sesederhana itu, Ibu. Ya, oke. Ada lagi? Oh, masih ada tanggapan dari Pak Denny Rohman. Kata berfirmanlah ada banyak, artinya apa ya? Terus firman jadi manusia itu gimana ya? Oh, ini merujuk ke Yohanes 1 nih. Ya, ada yang mau coba? Alfa mau coba? Apa arti kata berfirmanlah? Iya, boleh. Ya, yang menarik itu kata berfirman itu tidak hanya menunjukkan tentang apa ya, cara Allah menciptakan dunia ini, tapi itu bicara tentang kuasa ya, maksudnya otoritas Allah terhadap ciptaan gitu. Jadi kalau dalam yang saya pernah pelajari gitu ya, ketika kadang kan kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama ada kondisi di mana nama itu menjadi penting. Nah, nama itu tuh sebenarnya adalah bentuk otoritas yang dinyatakan gitu. Nah, jadi dengan kata lain ada arti lain daripada kata berfirmanlah Allah. Artinya adalah Allah berkuasa terhadap ciptaan tersebut gitu. Allah berotoritas gitu, Allah berkuasa gitu ya. Jadi ya aku mungkin mau menambahkan itu sih, maksudnya menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Ya. Terus tadi ada pertanyaan satu lagi ya kalau nggak salah ya. Terus firman menjadi manusia itu gimana ya? Oh, ya ini merujuk ke Yohanes 1 gitu kan. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi tadi kan menarik ya untuk mengerti bahwa dalam kitab Kejadian pun sebenarnya kita sudah melihat Allah Tritunggal ada di sana gitu ya. Yang mana nggak bisa kita pisahkan gitu ya. Dalam hal ini ada pribadi Allah, Allah Bapa ya kasarnya gitu ya, pada mulanya Allah, dan ada firman juga di situ yang notabene nggak bisa dipisahkan gitu ya, maksudnya ya, tapi bisa kita tahu perbedaannya gitu ya. Terus ada Roh Allah juga di situ. Nah ini, jadi sebenarnya menarik untuk mengerti bahwa karya penciptaan itu bukan hanya karya Allah Bapa saja, tapi karya Allah Tritunggal. Iya, wow. Ini kalian berdua belajar teologi dari mana ini? Dari kampus. Iya nih, kalian berdua sangat bagus sekali untuk mengerti, paling tidak tidak punya dasar gitu ya ketika berbicara. Saya senang sekali dengan Alfa dan Fitri yang punya dasar berpikir yang baik gitu ya. Apakah belajar dari gereja atau belajar sendiri atau belajar dari pemimpin rohani? Dari mana nih, boleh di-sharingkan? Kalau saya awam sebenarnya, jadi dari PA sih, PA Perkantas. I see. Pelayanan mahasiswa di Perkantas. Ya kebetulan saat ini lagi studi juga sih, ambil teologi S2 di Bandung.
di Oke, STTB. oke. STTB. Oh. Oke. Well, salam buat Pak Johan dan teman-teman yang lain. Ya, Iya, selamat belajar. Kalau Fitri belajar dari mana? Kebetulan saya juga belajar di kampus, puji Tuhan sudah wisuda juga SPH, jadi ya belajar-belajar sering juga ikut-ikut seminar tentang penggalian-penggalian seperti inilah di kampus juga. Oke, wow, good. Saya berharap teman-teman yang lain atau peserta yang hari ini hadir boleh melihat bahwa sejak muda kita bisa belajar firman Tuhan dengan baik sehingga kita bisa mengerti dan pikiran kita sudah dituntun oleh firman Tuhan sehingga kita tidak akan mudah digoyahkan oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Oke, masih ada respon lagi Roma? Ya, sebenarnya udah habis responnya ini dari Pak Martin. Halo Pak Martin, selamat mengikuti sesi hari ini. Iya, selamat ketemu lagi Pak Martin. Iya, oke. Apakah ada dari teman-teman yang mau bergabung untuk sharingkan apa yang sudah kalian ikut belajar pada malam hari ini? Oh, ada beberapa. Oke, Apakah kita coba? Oke, kita coba ya. Silakan. Siapa dulu nih? Mungkin dari atas saja, Bu. Oke, dari Timotius Sutrisno. Ya. Oh, sudah tidak bergabung. Oke. Oh, oke. Pak Suko. Ya. Nggak bisa juga? Oke, belum bisa. Aduh, sayangnya. Mungkin atau tadi mungkin salah pencet. Iya. Well, kalau ada teman-teman lain yang mau bergabung, silakan bergabung, tapi ternyata tidak bisa. Ya. Oke. Ya. Well, thank you banyak untuk Alfa dan Fitri yang sudah menolong kita semuanya untuk menggali kitab Kejadian ini dengan teman-teman semua. Oke. Roma mungkin akan share dulu kamu dapat apa nih malam hari ini. Aduh, ya banyak banget sih yang bisa dipelajari malam hari ini. Tapi yang pasti yang bisa aku dapatkan gitu dari dua sharing malam hari ini, semakin menyadari tentang kekuasaan Allah dan kebesaran Allah gitu ketika Dia menciptakan segala sesuatunya baik adanya, dan apalagi ketika Dia menciptakan manusia gitu ya. Kalau alam-alam di hari pertama sampai hari ke-6 dia, hari ke-5 dia berfirman gitu menciptakan segala sesuatunya, ketika manusia dia bentuk sedemikian rupa gitu dengan karyanya sendiri gitu. Jadi bersyukur sekali sebagai sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan dan segambar dan serupa dan punya tanggung jawab juga besar kayak gitu. Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih kecakapan, Tuhan sudah kasih tanggung jawab yang besar untuk memelihara segala sesuatunya. Jadi harus terus dikembangkan juga Bu untuk segala sesuatunya yang Tuhan percayakan kayak gitu, untuk bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan percayakan. Iya. Oke, saya berharap teman-teman di rumah boleh men-sharingkan, berbagi apa yang saudara pelajari pada malam hari ini. Tapi tadi dari saudara Alfa, kita sangat senang sekali bahwa melalui Kejadian 1 kita belajar tentang pribadi Allah, karena tujuan Kejadian bukan untuk menjadi satu pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang penciptaan, tetapi untuk belajar tentang Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, dan juga Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan itu merupakan satu kunci yang luar biasa yang kita belajar dari Alfa, bahwa Tuhan itu sungguh Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk menciptakan manusia tentunya ya. Dan kita boleh mengenal Dia, Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, dari Fitri kita juga belajar bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sangat istimewa, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan itu merupakan satu hak istimewa bagi manusia karena dia memiliki sifat-sifat Allah yang luar biasa, walaupun secara kualitas pasti beda, Allah pasti lebih sempurna dalam banyak-banyak hal, tetapi manusia mendapatkan sifat-sifat Allah sehingga apa yang ada di dalam manusia, kepandaian, cinta kasih,
kemudian sifat-sifat apapun yang Allah miliki itu ada sebenarnya di dalam diri kita ya. Ini kita bicara sebelum jatuh dalam dosa ya. Dan Tuhan juga memberikan tugas. Tuhan bukan hanya menciptakan manusia saja, tapi memberikan tugas kepada manusia untuk menjaga alam semesta ini. Seperti tadi kata Fitri, jangan kebablasan, karena kalau kebablasan kita akan merusak alam semesta ini, bukannya menjaga. Dan kita yang sudah percaya pada Kristus, kita yang sudah tahu, maka kita juga harus ikut menjaga alam semesta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, terima kasih banyak untuk Alfa dan Fitri yang sudah berbagi, sungguh sangat menjadi berkat. Ya. Oke, kiranya apa yang sudah teman-teman dapatkan juga, khususnya dari sahabat sabda yang mengikuti malam hari ini, nanti digali lagi dari Kejadian pasal 1 ini, mungkin ada hal-hal yang lebih lagi nanti bisa didapatkan. Mungkin dari ayat lain, silakan nanti bisa digali juga di pasal 1 ini. Ya, oke, terima kasih. Kita akan menutup acara PA Online bareng seri Alkitab dari Kejadian pasal 1 malam hari ini. Dan sekali lagi saya minta Kak Alfa bisa menutup di dalam doa. Oke, ya, mari kita satu dalam doa ya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pembelajaran PA kami pada hari ini. Kami belajar dari kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkaulah Allah kami yang berdaulat dan berkuasa penuh atas ciptaan di dunia ini, Tuhan. Bahwa segala sesuatu dimulai bukan karena kebetulan, tapi karena ada pribadi yang sungguh mengasihi kehidupan di dunia ini, yaitu Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami hendak berpisah, Tuhan yang terus kiranya di dalam Roh Kudus-Mu menuntun kami, mencerahkan kami, sekalipun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi biar Tuhan sendiri akan membukakan dan akan memimpin hidup setiap kami, sehingga kami hari lepas hari semakin beriman kepadamu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you banyak. Ya, sampai ketemu lagi di acara yang akan datang, acara Ayo PA. Dan Salam Ayo PA. Bye. Bye. Halo. Thank you, Kak Thank you Alfa, sekali Kak lagi. Fitri. Sampai ketemu lagi ya. Yuk. Dan ada pengumuman Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan bertemu kembali di jam yang sama, pukul 19.30 atau setengah 8 waktu Indonesia Barat. Jadi yang wilayah timur maupun Wita bisa menyesuaikan nanti ya untuk jamnya. Kita akan bertemu tanggal 12 September hari Senin di jam yang sama, dan kita akan masih membahas kitab Kejadian seperti janji kita tadi di awal. Dan minggu depan kita akan membahas Kejadian pasal 3. Ini kejadian yang sedih sekaligus sekaligus senang, campur aduk nih kalau kita belajar Kejadian 3 ya. Iya. Oke, kita akan lihat Kejadian 3 dan kita akan dalami besok bersama juga dengan 2 guest kita minggu depan. Ya, bagi teman-teman yang lain yang ingin menjadi guest, yang bisa berbagi dan juga ikut menggali bersama-sama, silakan kontak admin. Admin akan membagikan nomornya. Saudara bisa kontak, nanti kami akan jadwalkan pada saat waktu yang tepat, nanti admin akan mengaturnya.